Halo pemirsa, sekarang Imai lagi ada di salah satu kota di Kalimantan. Penasaran kan di mana? Imai lagi ada di Banjarmasin. Yeay, kembali lagi bersama saya Imai Panai. Nah, sekarang Imai lagi ada di Provinsi Kalimantan Selatan, salah satu provinsi yang menerima DAK bidang irigasi tahun anggaran 2023. Penasaran kan ada cerita apa aja di sini? Ikutin terus ya. Berdasarkan data BPS tahun 2023 hasil sensus pertanian, usaha pertanian perorangan di Indonesia mencapai 29.342.202 unit. Di dalamnya termasuk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Melihat potensi yang ada, pemerintah dengan tanggap dan cepat mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan produksi pertanian melalui DAK Fisik Infrastruktur PUPR di bidang irigasi. Harapannya adalah pemerataan ekonomi di setiap sudut negeri. Dalam rangka menyediakan pangan masyarakat sebagai wujud ketahanan pangan dalam negeri, pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR melalui Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah memfasilitasi provinsi dan kabupaten untuk mendapatkan dan memanfaatkan DAK Fisik bidang irigasi untuk meningkatkan produksi pangan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah tersebut. Lebih lanjut, peningkatan produksi pangan di wilayah ini diharapkan dapat mendukung atau menyangga kebutuhan pangan di ibu kota negara baru yang berada tepat di sebelah utara provinsi ini. Dengan adanya DAK Fisik Infrastruktur PUPR yang berfokus pada bidang irigasi, Kementerian PUPR berkomitmen untuk bersama-sama membangun Indonesia dari setiap sudut negeri. Melalui irigasi diharapkan penyaluran air yang dibutuhkan menjadi lebih cepat, sehingga dapat menyalurkan air dalam jumlah sesuai yang dibutuhkan di lahan yang tersedia, yang akhirnya dapat meningkatkan produksi panen. Dalam rangka melakukan perbaikan dan pengembalian kinerja saluran air irigasi agar dapat berfungsi secara optimal, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kegiatan rehabilitasi daerah irigasi rawa. Halo pemirsa, sekarang saya sedang berada di Kabupaten Barito Kuala yang merupakan salah satu lokasi pelaksanaan DAK bidang irigasi untuk rehabilitasi daerah irigasi rawa kewenangan provinsi.
Tepatnya di daerah irigasi Rawa Danda Besar di Kabupaten Barito Kuala yang merupakan pusat hortikultura di Kalimantan Selatan. Daerah irigasi Rawa Danda Besar dengan panjang saluran 72 km yang memiliki cakupan lahan seluas 1.152 hektar. Kali ini kita akan melihat penampakan dari daerah irigasi rawa yang berbeda dengan daerah irigasi yang ada di kawasan bukan rawa. Menurut Permen PUPR nomor 14 tahun 2015 tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi menyatakan bahwa daerah irigasi meliputi antara lain irigasi permukaan dan irigasi rawa. Seperti yang kita ketahui, daerah irigasi rawa adalah penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air melalui jaringan irigasi rawa pada kawasan budidaya pertanian. Dengan demikian, kita dapat pahami perbedaan antara daerah irigasi permukaan dan daerah irigasi rawa adalah Salah satunya pada daerah irigasi rawa. Tidak ada konstruksi saluran permanen seperti halnya di daerah irigasi permukaan. Karena ketersediaan air yang melimpah di rawa, maka tidak diperlukan konstruksi saluran permanen yang fungsi utamanya memang untuk menjaga ketersediaan air irigasi agar tidak bocor ke area samping kiri kanan atau ke bawah tanah. Hai guys, nah sekarang aku lagi ada di Seimuhur di Kabupaten Barito Kuala. Tuh lihat deh, di sekeliling aku semuanya persawahan. Dan di sini irigasinya tuh udah bagus banget, jadi makanya sawahnya juga subur-subur, jadi bisa menghasilkan padi-padi yang banyak. Tuh, hijau banget. Dan di sekitar aku semua ini seluas sepanjang mata memandang itu semuanya sawah hijau. Ikutin aku terus ya. Let's go. Daerah irigasi rawa di Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang menggunakan DAK irigasi tematik Kawasan Sentra Produksi Pangan tahun anggaran 2023. Diharapkan dengan rehabilitasi ini, masyarakat sekitar dapat lebih mudah mengakses air untuk keperluan pertanian dan ekonomi. Selain itu, perbaikan ini diharapkan juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air, terutama saat musim panas maupun musim hujan. Halo, selamat siang. Silakan, saya Iman. Silakan duduk, silakan. Iya, terima kasih Pak. Nah, jadi saya lagi keliling di Provinsi Kalimantan. Kemarin dari Kalimantan Timur, sekarang ke Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarmasin. Saya penasaran sama beberapa hal. Boleh ya Pak saya tanya-tanya? Boleh ya. Nah, saya penasaran nih Pak, ada berapa daerah irigasi rawa di Provinsi Kalimantan Selatan ini yang mendapatkan DAK bidang irigasi nih Pak? Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ini yang mendapatkan dana DAK ada 4 daerah irigasi rawa. Yang pertama daerah irigasi rawa Seimuhur, Kabupaten Barito Kuala. Kemudian yang kedua daerah irigasi rawa Danda Besar, ini juga ada di Kabupaten Barito Kuala. Dan yang ketiga daerah irigasi rawa Polder Muara Bayur, ini berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dan yang terakhir yang keempat daerah irigasi rawa Parit Kanan Kiri, ini ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Begitu Mai. Oh gitu Pak, oke. Lalu apa nih Pak rencana kedepannya Provinsi Kalimantan Selatan dalam penanganan irigasi melalui DAK irigasi ini Pak? Nah, jadi Provinsi Kalimantan Selatan ini tentunya mempunyai rencana kedepannya. Kami Provinsi Kalimantan Selatan ingin menjadikan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai sentral pangan untuk menjadi penyangga ibu kota negara baru yang ada di Kalimantan Timur.
Lalu bagaimana proses pengolahan bidang irigasi ini melalui DAK irigasi dan seperti apa sih Pak masalah yang sering dihadapi? Jadi proses pengelolaan daerah irigasi rawa ini dalam memanfaatkan dana DAK ini tentunya ada mengalami beberapa masalah. Jadi 3 tahun terakhir ini Provinsi Kalimantan Selatan mengalami iklim La Nina yang ini juga tentunya berpengaruh pada operasional jaringan irigasi rawa. La Nina ini merupakan iklim curah hujan yang sangat tinggi hingga mengakibatkan air laut masuk ke wilayah daerah irigasi karena Kalimantan Selatan ini wilayahnya wilayah pasang surut. Jadi mudah air laut itu masuk ke daerah persawahan seperti itu. Jadi tentunya dengan akibat La Nina ini hingga produktivitas padi menjadi menurun seperti itu, Mei. Oke Pak, terima kasih informasinya. Saya izin pamit, kebetulan mau keliling-keliling daerah Banjarmasin nih Pak. Jadi mau kemana nih rencananya nih? Nah itu dia Pak, belum tahu kemana nih Pak enaknya. Kalau di Kalimantan Selatan ini, di sini kan ada pasar terapung. Nah, di pasar terapung itu ada buah-buah tradisional dari khas Kalimantan Selatan. Oke Pak, siap kalau begitu. Jadi nggak sabar mau ke sana nih Pak. Oke. Ya udah, pamit dulu ya Pak. Terima kasih. Iya. Ya. Untuk Provinsi Kalimantan Selatan melalui dana alokasi khusus, dana DAK, kita tuh ada 4 kegiatan. Nah, yang pertama itu rehabilitasi dir Semuhur yang berada di Kabupaten Barito Kuala. Terus yang kedua rehabilitasi dir Danda Besar yang ada juga di Kabupaten Barito Kuala. Terus yang ketiga adalah rehabilitasi dir Porder Borabayur, itu berada di hulu Sungai Utara. Terus yang terakhir adalah rehabilitasi dir Parit kanan kiri terdapat di Kabupaten Tanah Bumbu. Nah itu pekerjaan kita yang untuk 2023. Kita kebetulan yang untuk daerah Sungai Muhur, kita ada beberapa item pekerjaan. Yang pertama adalah pekerjaan saluran primer. Nah, primer itu panjangnya itu sekitar 5,7 km. Itu yang kita tangani di 2023. Terus yang kedua adalah saluran sekunder. Sekunder itu kami kemarin mengerjakan 29 kilo. Nah, terus yang ketiga adalah pekerjaan bangunan pelengkap seperti jembatan. Ada 2 box yang kami kerjakan kemarin untuk Semuhur. Nah, untuk pekerjaan Danda Besar, kita juga menangani saluran primernya sepanjang 2,2 km. Nah, sementara untuk saluran sekundernya, kita mengerjakan 57 km. Nah, sementara untuk bangunan pelengkapnya, kita juga ada 2 mengerjakan untuk di Danda. Kalau misalkan di total untuk daerah irigasi yang berada di kewenangan provinsi itu, yang kami tangani itu adalah sekitar 4.666 hektar. Itu yang kami tangani untuk di 2023. Kondisi pertanian daerah ini sebelum artinya tertata, yaitu satu, memang petani banyak kendala karena air tidak bisa keluar masuk. Lalu pemerintah membangun saluran-saluran irigasi yang untuk memperlancar saluran air tersebut. Manfaat yang dirasakan oleh petani adalah sangat luar biasa. Kenapa? Karena memang petani itu salah satu pemakai air. Kedua, memang sangat-sangat dibutuhkan artinya sistem saluran yang bagus gitu loh. Jadi petani ini betul-betul terbantu dengannya sistem air irigasi yang dibangun oleh pemerintah. Sebelumnya di sini untuk budidaya tanaman padi untuk pangan, horti dan lain sebagainya itu dikala kondisi cuaca ini ekstrim atau curah hujan itu tinggi. Nah di sini itu genangan air ini lambat untuk turun sehingga terkadang sering sekali kerugian di petani-petani itu terjadi. Dikarenakan kenapa? Ya kondisinya air susah turun sehingga tanaman ini sering tenggelam seperti itu. Nah pada saat ini dengan pembersihan normalisasi rei, kemudian sekunder yang ada sampai dengan saat ini itu tergolong baik dengan kondisi pintu air yang tertata dengan baik, kemudian
normalisasi reinya juga baik. Dikala petani ini memerlukan air yang cukup, itu bisa dilakukan penutupan pintu air sehingga untuk mengendangi sawah ini jauh lebih mudah. Harapan kedepannya dengan adanya gerakan-gerakan ini atau kegiatan-kegiatan ini akan mampu menunjang untuk produktivitas dari hasil pertanian, meningkatkan peningkatan ekonomi di sektor pertanian yang signifikan, kemudian juga lebih bisa mensejahterakan masyarakat. Irigasi yang dibangun memiliki peran vital dalam mengoptimalkan penggunaan air untuk pertanian, meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani, serta menjaga ketersediaan air bagi masyarakat sekitar. Dengan demikian, penyaluran air melalui irigasi ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi lokal, tetapi juga mendukung pasokan pangan ke ibu kota negara baru, Nusantara. Hai guys, hari ini aku mau ke Pasar Terapung Lok Baintan yang ada di Sungai Martapura. Kalian udah pernah belum ke Pasar Terapung yang ada di tengah-tengah sungai? Nah, sekarang Imai mau ke sana nih. Di sana kita mau jajan-jajan, mau beli buah, sayur, dan pastinya banyak lagi. Ikutin terus ya. Pasar Terapung Lok Baintan. Nah, ini di sekitar aku nih udah banyak banget ibu-ibu yang nawarin jajanan jualannya. Ada burger, ada nasi, ada buah-buahan, sayuran, enak banget tuh. Dengar kan ya suaranya, rame banget, seru banget di sini. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat terjadi melalui transformasi struktural yang melibatkan banyak hal. Beberapa di antaranya adalah transformasi pertanian, hilirisasi pertambangan, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan pengembangan sektor jasa. Untuk itu, Kementerian PUPR akan terus bertransformasi guna meneruskan pembangunan di seluruh negeri. Dari salah satu tempat kuliner di Banjarmasin, saya Imai Panai, pamit undur diri.